Terus permasalahan yang ada di sekolah, pembagian bandwidth yang tidak merata di antara pengguna dan perangkat, penggunaan bandwidth yang berlebihan tidak menyebabkan yang bisa menyebabkan gangguan, banyaknya perangkat yang aktif secara bersamaan menyebabkan beban jaringan meningkat, monitoring yang tidak rutin menyebabkan tidak adanya deteksi lebih awal, terus solusi parameter QoS (Quality of Service) sebagai dasar evaluasi kualitas jaringan. Yang pertama, Throughput merupakan jumlah data yang berhasil ditransmisikan dalam periode tertentu. Jitter, variasi waktu saat kedatangan paket data ke paket data berikutnya. Delay adalah waktu yang dibutuhkan paket data untuk mencapai tujuan. Uh, Berikutnya, paket loss adalah presentase paket yang tidak berhasil sampai tujuan. Terus masalah fitur bandwidth. Yang pertama, simple query membatasi dan mengatur bandwidth pada target tertentu secara sederhana. Uh, Query tree membuat pengaturan bandwidth yang lebih struktur berdasarkan trafik, kelompok pengguna, aplikasi, dan prioritas. PCG membantu pembagian bandwidth secara lebih merata pada banyak pengguna yang dengan otomatis. Traffic monitoring bertujuan untuk melihat penggunaan bandwidth pada trafik jaringan. Eh, Berikutnya, eh, eh, identifikasi eh, infrastruktur perangkat pengguna dan penggunaan pengumpulan data melalui bandwidth, traffic, dan parameter QoS. Analisis pengaturan, eh, analisis distribusi penerapan manajemen bandwidth, monitoring kemampuan perubahan kualitas jaringan secara berkala, evaluasi membandingkan hasil dari QoS, kemudian melakukan tindakan berikutnya. Berikutnya alur pengelolaan bandwidth dari internet, terus ke modem, terus kita menggunakan mikrotik untuk membagi bandwidth ke router-router yang ada. Hasil pengelolaan bandwidthnya ada, Mas Hasan? Ya, belum ada, Pak. Langsung ke hasil pengelolaan bandwidthnya ada nggak? Hasil pengelolaan bandwidthnya Oh, hasil ya. belum ada. Oh. Mm-mm. Nah, tadi tuh. Mungkin cuma kayak gini sih, Pak, hasilnya juga. Ya, coba dibacakan Ah, hasilnya ah. gimana. Jadi setelah dari Slide setelah ini mana? Slide setelah ini. ini, Pak. Nah, ini hasilnya. Oh, Mm-mm. oh iya. Dibacakan coba. Ah, ya. Pembagian Terus habis bandwidth ini yang kesimpulan ya. merata dan terkontrol. Nah, setelah dari internet penyedia masuk ke modem, terus kita menggunakan mikrotik. Di mikrotik ini kita bisa membagi secara merata. Dalam arti nggak harus sama. Jadi ada bagian ruangan yang lebih diprioritaskan. Nah, seperti itu. Terus, Sudah? ya, Sudah baik habis Pak, waktunya ya. sudah Pak. Ya, Oke, nah pertanyaannya satu aja nih misalnya. Mas Hasan, ini kan berarti eksperimennya sudah dilakukan ya. iya Pak. Pakai toolsnya apa? Winbox. Eh, Terusnya itu Pak. Hmm? Untuk bandwidthnya ya Pak. Bandwidth Eh, manajemennya pakai apa ngaturnya? Untuk akses mikrotiknya. Kebetulan ini saya belum ini Pak. Apa? Hmm?
ke prakteknya gitu, Pak. Jadi ini Lah, masih ini dapat teori. hasilnya gimana? Teori. Iya. Soalnya apa ya, Pak? Wah, Di situ juga nggak memungkinkan untuk praktek, Pak. Soalnya gini. apa? Jadi gini Mas Hasan. Kalau untuk bandwidth management, kalau nggak memungkinkan untuk praktek di lokasi langsung karena lagi dipakai atau segala macam, kita bisa simulasikan dengan tool simulasi yang pertama gitu ya. Kan ada GNS3 itu. Cara installnya Listrik. banyak di internet asal komputernya atau perangkatnya kuat ya, karena dia kan harus install VMware tuh ya. Jadi kayak virtual mesin gitu. Hmm, Yang iya, iya, kedua, iya, Pak. kita sediakan perangkat fisiknya. Kita di rumah punya internet atau pakai hotspot dengan speed berapa gitu ya, sesuaikan atau hampir disamakan dengan kapasitas bandwidth yang dipunya di lokasi instansinya. Hmm, Belilah mikrotik yang murah-murah di bawah 500.000 tuh banyak buat kita belajar. ah, iya, baik, Jadi Pak. bukan cuma teori. Jadi ini hasilnya kan kita nggak bisa validasi benar atau enggak karena nggak disimulasikan minimal gitu kan, atau bahkan secara fisikal juga enggak gitu. Jadi ini Oh, sebenarnya kalau studi analisis harus berdasarkan data yang empiris, data-data dari jurnal. Mas Hasan harus cari di jurnal-jurnal yang punya bandwidth manajemen dengan bandwidth kapasitas sekian dibagi-baginya berapa nih untuk bisa dapat direkomendasikan ke instansinya karena nggak secara fisik itu. Jadi ini teori juga dapat dari mana? Dari hasil hitungan dan kira-kira kan nggak ada landasannya iya, semua ini. benar, Pak. Iya, nggak boleh jadinya bukan studi. Jadi saya juga memakai apa itu speak test kan. Saya coba yang router-router yang ada di situ kok beda-beda gitu. Ya pasti ya. Jadi harus benar-benar disimulasikan atau direalisasikan fisikal atau secara real. Nah, ini lain kali next nggak boleh nih kayak gini. Harus benar-benar dilakukan loh. Ya, Oke, kalau saya mau baik, Pak. laporannya sebelum disubmit, ya nanti kalau udah submit saya hold dulu dari prodi atau koordinator, jangan diterima dulu di LMS-nya karena saya mau minimal Mas Hasan untuk bisa mensimulasikan di tool simulator atau secara real dengan Mas Hasan eksperimen di lingkungan pengujian mandiri di rumahnya. Iya, Tuh, Pak. Baik. kalau di instansinya punya mikrotik yang nggak pakai pinjam. Kalau enggak, ya kita memang harus menyediakan sumber daya, tapi juga kan enggak terlalu mahal harganya. Yang second pun banyak, kisaran 100-200 ribu. Mikrotik RB sekian-sekian tuh, yang bisa Iya, ada iya, Pak. hotspotnya atau wirelessnya tuh. Coba belajar di situ. Jadi nggak Eh, boleh hasilnya dengan ini angka segini itu juga angkanya kan angka dari kira-kira Mas Hasan doang, nggak ada dasarnya, nggak ada landasannya, nggak ada fondasinya. Gimana bisa tahu itu valid atau enggak? Atau kita mau tahu itu rekomendasinya benar atau enggak? Ya, oh, baik, Pak. diperbaiki ya. Ya. Oke, Batasnya terakhir tanggal ini dua puluh laporannya tiga ya? kenapa saya nggak bisa akses? Ini kenapa laporannya nggak bisa diakses sama saya? Yang Saya mana, mau Pak? akses laporan yang diupdate di spreadsheet itu nggak di open. Jadi saya mau akses akses denied keterangannya. Oh, Jadi gitu saya ya. nggak bisa akses. Oke. Baik, Nah, Pak. ini nilai dari instansinya dapat berapa nih? Di situ sih dikasih berapa itu? 92 mungkin, Pak. Coba di share screen untuk laporan KP-nya atau ini di open access biar saya bisa melihat Baik, Pak. eh, Nanti, Pak. Di, penilaian sekarang ya. Sekarang di share screen untuk laporan KP-nya. Terus tunjukkan lembar penilaiannya. eh, filenya ada di komputer satunya, Pak. Di laptop ini. Hmm. Hmm. Ya udah yang ini di open access dokumen laporan KP-nya. Nggak ada juga. Ya oke lah itu nanti segera Iya. diperbaiki terus dikirim lagi ke saya ya. Baik, Jadi Pak. yang kemarin dikirim itu saya anggap masih belum selesai. Ini presentasi ya sudah dijalankan kewajibannya. Habis ini recordingnya diupload ke YouTube. Link YouTube-nya kasih ke saya ya. Link Baik, Pak. YouTube dari presentasi hari ini ya. Baik, baik. Oke, itu aja dari saya ya. Sudah. Oke, Thank you. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya.
Oke, saya end meeting for Ya, all ya. Jangan lupa recordingnya upload ke YouTube. Nanti kasih saya link dari presentasi ini yang sudah diupload ya. oh, baik Pak. Oke, terima kasih Mas Hasan. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.